Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, bendera hitam bajak laut bergambar tengkorak Jolly Roger yang sedang menggunakan topi jerami khas tokoh utama dalam serial anime One Piece menjadi polemik. Bendera One Piece berkeliaran di ruang publik, menjadi protes sosial di jalan raya hingga jagat maya. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah ini sebagai bentuk ekspresi? Kenapa di momen menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI? Dan benarkah pengibaran bendera One Piece mengarah pada tindakan makar? Bendera One Piece berkibar di pelabuhan Ketapang, Jawa Timur. Pengibaran itu dilakukan oleh para supir truk yang merasa kecewa karena telah berhari-hari tertahan di pelabuhan. Menurut saya ini protes dari rakyat, karena saya rasa sih untuk sila kelima sudah tidak ada bagi rakyat kecil. Untuk kemacetan ini ya cukup melelahkan, karena di sini sudah berapa hari. Di Seragen, Jawa Tengah, gambar One Piece di tengah jalan dihapus, disaksikan dan atas perintah bupati setempat. Itu hanya bagian dari ekspresi untuk memberi masukan ke pemerintah dengan cara mereka. Mestinya diekspresikan di tempat-tempat yang tidak. Berikut pengakuan seniman saat diwawancarai. Idenya masyarakat kita coba ungkapkan di sini. Mereka kepingin ada gambar One Piece, ya kita gambar. Jadi tidak ada pikiran apa-apa. Tapi ini menjadi wilayah yang sedang disusun. Berikut perwakilan One Piece Indonesia, Morders, menjelaskan. Saya malah menyayangkan kepada orang yang belum paham cerita One Piece ini dan menyebut ini sebagai makna, bahwa One Piece ini itu dilambangkan sebagai harapan. Itu mempunyai nilai positif. Bendera ini sendiri bukan merupakan sebuah bendera tandingan menurut kami ya. Lebih kepada bentuk penekspresi. Kisah One Piece mengeksplorasi tema persahabatan, kebebasan, dan perlawanan pada ketidakadilan. Dikisahkan soal pemerintah dunia yang melindungi Tenryou Gito, bangsawan yang arogan, untuk melanggengkan kekuasaan. Pajak yang dibayar tapi tak kembali kepada rakyat. Begitu inti ceritanya. Kemudian, bagaimana pejabat negara bereaksi terhadap fenomena ini? Ada yang menganggap bendera One Piece sebagai bentuk kreativitas. Hal ini dikemukakan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Ekspresi warga yang tentunya banyak harapan, banyak ekspektasi juga gitu ya. Dan menurut saya dalam negara demokrasi ekspresi itu wajar sejauh itu tentu tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat pun ikut berkomentar. Begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya, ada larangan Bapak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain. Jadi semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih.
Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Bagaimana reaksi MPR? Melalui Wakil Ketua MPR, Sufmi Dasko Ahmad, mereka menilai tak mempersoalkan soal bendera One Piece. Secara keseluruhan kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Video yang beredar ekspresi fasilitas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang ada banyak cara melampiaskan ekspresi pada pemerintah, termasuk pemasangan bendera One Piece jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, asal jangan mengganggu kesakralan bendera merah putih itu sendiri. Dengan kreativitas dari kawan-kawan komunitas-komunitas, tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah. Tapi tolonglah, ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan. Misalnya kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut ya, untuk menghimbau ya, supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera merah putih. Video yang beredar ekspresi fasilitas. Lain halnya dengan Menko Polhukam Budi Gunawan. Beliau merasa cemas dan khawatir pengibaran bendera bajak laut topi jerami ini jadi upaya provokasi hingga mengarah pada tindakan makar. Beliau menilai mengganti merah putih dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu adalah upaya provokasi dari sebagian kelompok yang ingin menurunkan marwah bendera perjuangan. Dan ada konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan merah putih. Beliau juga menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara.